Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam pembelajaran daring kita pada hari ini, alangkah baiknya Ananda semua mempersiapkan alat tulisnya dalam proses pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita telah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, ada baiknya Ananda semua mengabsen di kolom chat dengan menuliskan nama yang hadir, dan yang tidak hadir bisa langsung dijapri ke Ibu. Selanjutnya, pembelajaran kita pada siang hari ini, di mana pada pertemuan minggu lalu Ibu telah menugaskan bahwasannya Ibu menugaskan kepada peserta kelompok agar memaparkan bagaimana pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Nah, dengan materi pokok kita pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pada hari ini Ibu persilakan terlebih dahulu kepada Ananda-Ananda kelompok yang telah mendiskusikan hasilnya pada minggu lalu yang telah Ibu tugaskan tentang pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Amalia Putri, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang pengaruh Jepang dalam pendidikan. Adanya penghapusan diskriminasi yang dibuat Belanda, yaitu ada 3 golongan dalam masyarakat: kulit putih, Eropa Timur, Aing atau Cina, India, dan pribumi. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaruh Jepang terhadap penggunaan bahasa. Pada masa penjajahan Jepang, segala hal yang berbau Belanda dan Barat dilarang di semua toko-toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulan, dan papan-papan nama umum. Bahasa pengganti yang diperoleh hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nama kota yang menggunakan bahasa asing diubah dengan nama yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, tetapi digunakan dalam pemerintahan juga. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh Jepang terhadap budaya Indonesia. Demi alasan politik anti baratnya, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi dari lembaga ini adalah mewadahi aktivitas budayawan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Sekian dan terima kasih. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang pengaruh di bidang militer. Nah, pemerintahan kolonial Jepang membantu semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia lewat latihan militer yang mereka lakukan. Proses pembuatan dan pembangunan semangat nasionalisme itu dibentuk melalui pembentukan organisasi semi militer dan organisasi militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Nah, proses itu sebetulnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang, akan tetapi efek sampingnya justru menguntungkan pihak Indonesia, terutama dalam proses persiapan kemerdekaan dan bahkan terus dipraktikkan sampai saat ini. Sekian Bu presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawaban dari Ananda-Ananda sekalian. Tentunya banyak ya pengaruh-pengaruh Jepang di berbagai bidang, pendidikan, terus juga dalam budaya, militer,
Juga dalam penggunaan bahasa pun juga ada. Nah, dari pemaparan Ananda sekalian sudah benar, dan juga perlu ditambah sedikit bahwasannya banyak sekali sebenarnya pengaruh positif dan juga ada pula pengaruh negatifnya dari pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, terima kasih kepada Ananda kelompok yang telah memaparkan hasil dari diskusinya yang telah Ibu tugaskan pada minggu lalu, di mana kita lanjutkan pada pertemuan kali ini mengenai pendudukan Jepang di Indonesia pada KD 4.5, di mana kita menalar bahwasannya sifat kependudukan Jepang dan bagaimana respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu di mana sifat pendudukan Jepang di Indonesia ini bermacam-macam karakteristiknya. Yang pertama, penduduk Jepang dia melakukan dengan mengambil hati rakyat Indonesia. Dengan tujuan Jepang ini berusaha memikat hati rakyat Indonesia dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan berpidato para tokoh Indonesia secara terus-menerus di Radio Tokyo. Dengan begitu pula rakyat Indonesia percaya bahwasannya Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu juga ada dalam hal mengikut sertakan semboyan 3G. Apa 3G itu? Yaitu 3G ini Glory and Gospel. Nah, di mana Jepang mengaku bahwasannya kedatangan mereka sebagai saudara tua Indonesia. Nah, dengan tujuan ia memberitahukan bahwasannya ia merupakan saudara tua Indonesia. Nah, hal inilah yang membawa Indonesia agar masuk ke gerbang kemerdekaan bagi pendapat dari penduduk Jepang ini. Nah, selanjutnya ada dalam hal menyerukan propaganda, di mana Jepang menyerukan propaganda ini pada propaganda 3A untuk memberikan kesan pada rakyat Indonesia bahwasannya Jepang adalah negara yang kuat dan bisa membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, Jepang ini juga banyak sekali memberikan rayuan, bujukan, propaganda, dan juga tipu muslihat kepada Indonesia. Salah satu contohnya dengan membebaskan tokoh Indonesia dari persaingan dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga dengan kebenarannya di balik itu semua itu hanya omongan manisnya saja, bukan untuk keuntungan kita, tetapi hanya untuk mendapatkan simpati kepada kita rakyat Indonesia. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya karakteristik penjajahan Jepang ini dilakukan dengan cara propaganda dan tipu muslihat. Semua itu hanya akal-akalan mereka saja di Indonesia melakukan itu, memberikan keuntungan dan dapat membawa Indonesia lebih dekat dengan kemerdekaan. Nah, singkatnya, kependudukan Jepang di Indonesia ini bersifat sangatlah kejam tentunya. Tapi meskipun Indonesia diperlakukan sangat kejam oleh Jepang, Indonesia dapat merdeka dan mengambil sisi positifnya dari tindakan Jepang yang telah mereka lakukan kepada Indonesia. Kerja paksa Romusa itu mengejarkan Indonesia untuk bekerja keras, dilatih cara berbaris, dan bagaimana pula cara memegang senjata perang pada peperangan. Ya, selanjutnya mengenai respon bangsa Indonesia. Nah, di mana pada saat itu tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya memang disambut baik dan kooperatif oleh rakyat Indonesia. Namun, seiring berkembangnya waktu, Jepang ini melakukan praktek penjajahan dan merampas hasil rakyat. Nah, dari situlah Indonesia melihat bahwa Jepang ini sangatlah kejam, melakukan Romusa yang ternyata apa yang dilakukan Jepang sama, bahkan lebih parah dari yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda pada masa sebelumnya. Nah, hingga pada akhirnya berbagai pertempuran terjadi melawan Jepang. Nah, dari situlah sangat tampak respon bangsa Indonesia tidak ingin dijajah
secara dengan kekejaman oleh si Jepang ini dengan melakukan berbagai perlawanan-perlawanan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, dengan kemudian terjadilah vacuum of power di negara kita karena Jepang menyerah kepada sekutu, yang kemudian negara kita melakukan proklamasi kemerdekaan dengan secepatnya. Jadi telah kita ketahui bahwasannya respon bangsa Indonesia memang awalnya baik, tapi telah kita ketahui kalau Jepang ini memiliki tujuan untuk menjajah negara kita. Nah, pada saat itu bangsa Jepang melakukan kita dengan sangat menderita, bahwasannya pada saat itu wilayah yang dikuasai oleh Jepang sangatlah banyak ya pada di Indonesia ini. Terus hal ini dikarenakan pada masa itu mereka dipaksa untuk membuat parit jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang menjadi romusa. Nah, romusa ini sebutan untuk orang-orang yang diperkerjakan sebagai buruh secara paksa oleh Jepang itu sendiri. Nah, lalu terjadilah dari respon-respon itu terjadilah perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Itu ada di Aceh, Singparna atau Tasikmalaya, Indramayu, Blitar, dan yang lainnya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasannya sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia kita sajikan dalam cerita sejarah. Cerita sejarah dalam bentuk perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia yang terjadi di berbagai daerah. Nah, salah satu perlawanan yang terjadi di Blitar atau yang dikenal sekarang dengan pemberontakan PETA. Nah, di mana perlawanan ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Nah, pemberontakan yang dilakukan para tentara PETA pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Perlawanan ini juga terjadi akibat adanya dari perlawanan Ya, terima kasih kepada Ana. Baik Bu, di sini saya mencoba menjawab di mana adanya dampak positif dalam bidang ekonomi yang didirikannya oleh KUMYAI, yaitu kooperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, di mana hal tersebut yang diperkenalkan dalam suatu sistem baru pertanian, yaitu line system. Sistem line system ini adalah sistem pengaturan bercocok tanam yang dengan secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Sekian Bu, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ananda Wahyudin Tias. Tentunya ada ya dampak positif dari bidang ekonomi, di mana juga tidak hanya dampak positif. Tadi kan telah dipaparkan dampak positifnya bahwasannya didirikannya KUMYAI, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, dan juga ada kepentingan dari diperkenalkannya suatu sistem baru pertanian, yaitu line system, sistem yang merupakan sistem pengaturan bercocok tanam ya secara efisien dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Dan juga di samping dampak positif tentunya ada dampak negatif dari bidang ekonominya ya. Salah satunya terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficient. Sufficiency ya. Selanjutnya ada juga kegiatan ekonomi yang diarahkan untuk kepentingan perang, sehingga seluruh potensi SDA dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Juga dalam penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat, dan juga dalam menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, dia memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Nah, Ibu rasa sudah jelas ya Ananda sekalian.
Dari pemberontakan peta ini dapat kita angkat bahwasannya ini merupakan peristiwa sejarah atau bentuk cerita sejarah di negara Indonesia pada saat pendudukan Jepang. Karena kita angkat dari pemberontakan peta ini disebabkan berbagai persoalan pengumpulan padi, Romusa maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batasan peri kemanusiaan yang dilakukan oleh penduduk Jepang kepada Indonesia. Nah, sebagai putra rakyat, para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyatnya. Di samping itu, sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan peta di Blitar ini merupakan suatu perlawanan yang besar ya. Kembali lagi yang Ibu sampaikan tadi, juga sampai ada 4 perwira peta dihukum mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati. Betapa kejamnya penjajahan Jepang pada saat itu. Tentunya banyak dampak yang dapat kita ambil, positifnya dapat kita ambil daripada pendudukan Jepang di Indonesia pada saat itu. Nah, tentunya dalam berbagai bidang. Nah, di sini Ibu minta kepada Ananda kelompok kita yang telah kita bentuk pada minggu sebelumnya untuk memaparkan di berbagai bidang-bidang terhadap respon pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, tentu saja iya ya, karena peninggalan Jepang ini termasuk dalam bentuk cerita sejarah. Nah, apa saja bentuknya? Nah, yang pertama nih ada tugu perdamaian dan makna simbolis. Nah, ini merupakan tempat di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13 Balikpapan. Nah, kedua peninggalan Jepang ini terletak di dalam hutan yang harus ditempuh dengan jalan kaki saat memasuki gerbangnya. Juga ada meriam Jepang. Meriam Jepang ini yang jumlahnya ada di Kampung Baru Ilir, Sidodadi, Balikpapan. Nah, peninggalan ini juga pada masa penjajahan Jepang di Indonesia yang mempunyai nama lain Gunung Meriam yang berlokasi di bukit sebagai bukti bahwa saat Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang berhasil meruntuhkan musuhnya melalui tembakan meriam dari atas bukit agar bisa menjangkau ke segala arah. Ibu rasa paham ya? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dena Lorenza. Salah satu peninggalan Jepang yaitu Goa Jepang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Goa Jepang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lokasi peninggalan Jepang di Indonesia. Yang satu ini berada di dalam Taman Panorama yang masih berada di wilayah Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Terdapat sekitar 21 lubang untuk mengantarkan pengunjung ke ruangan tertentu dengan fungsinya yang masing-masing terhubung satu sama lain. Selain terdapat ruangan penyiksaan yang dulunya digunakan untuk menginterogasi musuh, ada pula ruang penjara yang dijadikan kuburan massal. Ada pula sebuah ruangan yang dinilai paling mengerikan yaitu bernama dapur. Tidak seperti dengan dapur tempat masak pada biasanya, namun dapur yang terdapat pada peninggalan Jepang di Indonesia ini merupakan tempat penjagalan manusia. Dulunya para buruh Romusa yang keadaannya sakit-sakitan atau sekarat akan dikirim ke dapur untuk selanjutnya dimutilasi. Mayat maupun potongan tubuh mereka yang dimutilasi tersebut dibuang melalui salah satu lubang yang terhubung ke sebuah sungai di Bukit Tinggi. Adanya peristiwa mengerikan tersebut tentunya menjadikan suasana di sekitar Gua Bukit Tinggi masih kental akan suasana mencengkam. Sekian dan terima kasih, Bu.
Kronologis kedatangan Jepang ke Indonesia diawali dengan menduduki wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, dan mulai menduduki beberapa wilayah di Indonesia. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, karena Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang dimilikinya. Untuk memperkuat kedudukannya, Jepang melakukan berbagai macam propaganda agar dapat menarik hati rakyat Indonesia, salah satunya adalah menjanjikan sebuah kemerdekaan. Selain itu, Jepang juga membentuk beberapa organisasi, baik organisasi sosial, kemasyarakatan, atau organisasi semi-militer dan militer dengan tujuan membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kedatangan pihak Jepang awal mulanya dapat disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat aslinya yang tidak jauh berbeda dengan pendudukan Belanda sebelumnya. Maka dari itu, rakyat di beberapa daerah di Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah mengisi form. Silakan melanjutkan tugas akhir, yaitu menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan. Ibu rasa Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Bila ada yang kurang paham atau kurang mengerti mengenai tugasnya, bisa langsung ditanyakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.